itu lalu kira-kira 2 bulan apa 3 bulan kemudian Hmm. datanglah berkunjung pemberi dana untuk sekolah, Ford Foundation dan Hmm. Rockefeller Foundation. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wonder Home Podcast, masih bersama saya Syifa Amin. Alhamdulillah, sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Profesor Dr. atau Profesor Syafri Sairin PhD. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah masih ada sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, Prof. Syafri Sairin orang yang studi di bidang ilmu-ilmu sosial, humaniora, nggak asing lagi saya kira dengan Prof. Syafri Sairin. Kalau orang menyebutnya ini orang yang non-Jawa, tapi studinya tentang banyak berkenaan dengan Jawa begitu. Iya. Orang non-Jawa yang sangat Jawani begitu. Oke, Prof. Syafri. Ini kita cerita-cerita saja tentang Oke. apa karir Prof. Syafri, terus kemudian studi dan kajian Prof. Syafri, dan mungkin juga buat inspirasi kita semuanya yang masih dalam proses studi maupun masih dalam jenjang karir akademik begitu. Prof. Syafri, bisa diceritakan sebenarnya Prof. Syafri itu secara background keluarga itu semacam apa, dan yang kemudian apa itu namanya? Itu menjadi ya semacam latar belakang sebagai latar gitu yang minat keilmuannya Prof. Syafri gitu. Makasih. Jadi kalau dilihat latar belakang keluarga saya, Hmm, hmm, ibu saya itu buta huruf. hmm, Adik saya itu SD tidak tamat. hmm, 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 hmm. Dan saya lalu kok bisa jadi ke dunia Profesor. akademis, Ah, dan saya renung-renungkan ah, jalan hidup saya. ah. Seolah-olah tangan saya itu dibawa oleh kekuasaan Allah itu. Hmm. Bukan saya apa namanya merencanakan, Rencana gitu ya. nggak ada rencana. Hmm. Hmm. Nah, saya dulu eh, pada umur 4 tahun terasa Hmm. ayah saya meninggal. Innalillah. Dia Umur 4 tahun. pedagang, Ini posisi jenengan masih di Bukit Tinggi, masih di lahir di Bukit Bukit Tinggi, Tinggi. ya, lahir di Bukit Tinggi. Dan meninggalkan saya dan adik saya perempuan. Hmm. Nah, ayah saya itu pedagang di Kota Padang. Jadi kemudian pada saya umur 4 tahun meninggal Hmm. tanpa meninggalkan apapun. Hmm. Kan maksud saya Hmm. harta atau apa. Hmm. 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 Nah, lalu ibu saya itu Hmm. dengan semampunya, nenek saya ada dan ada kakaknya, dan Hmm. itu terpaksa juga memberi kontribusi bagaimana supaya kita hidup. Jadi Hmm. apapun dia kerjakan lah, lebih tinggi. Hmm. Nah, di antaranya yang saya ingat betul Hmm. itu pagi-pagi Hmm. hari Minggu, Hmm. hari Ahad, saya pernah diajak dia jalan kaki dari kampung ke Hmm. kota Bukit Tinggi. Itu Hmm. kira-kira 4 kilo juga. 4 kilo ya. Hmm. Kalau kampungnya Mas Syafri apa namanya? Padang Luar, Di Padang Luar. nah, Ke Bukit Tinggi sekitar 4 4 kilo kiloan jalan tadi. kaki. Hmm. Pagi-pagi diajaknya kita ke Bukit Tinggi. Hmm. Nah, di situ apa yang dilakukan? Hmm. Itu dia beli sayur, Hmm. lalu dijual lagi. Hmm. Di apa itu? Hmm. Di pasar bawah namanya. Di pasar bawah. Dijualnya di
Di pasar situ, luar. Oh, di situ juga. di situ juga. Jadi diambil langganannya saya nggak tahu. Nah, lalu kita sore-sore pulang lagi jalan kaki. Ah. Nah, jadi nanti ada suatu tempat. Tapi sekarang itu masih di Ah. situ mesti berhenti membeli apa, gulai tunjang dengan rebung gitu. Gulai tunjang dengan rebung. Iya, dibawa pulang. Oh, dibawa persediaan bawa pulang. Dan satu kali juga saya ingat pada umur tahun. Malam-malam saya diajak ke kincir air. Kincir air itu untuk tempat numbuk beras. Kincir Numbuk air. padi jadi beras tradisional itu. Sayang itu udah nggak ada kincir itu. Tahun 80. Karena nggak ada orang sama padi Untuk lagi padi di situ. lagi. Saya ingat saya malam dengan saya itu padi menampi. Lalu saya analisis, udah dewasa, udah kerja, kenapa ibu saya rasa itu cari upah. Dari beras itu kan diupah dengan beras juga. Nah, nenek saya itu kerjanya, kakek saya itu nangkap ikan. Jadi ada empang itu tabe namanya. Tempat namanya. Nah, kalau ada tabe itu punya pribadi kadang-kadang. Nah, lihat itu kalau ada orang udah tahu kalau ada perlu menangkap ikan dilepas gitu, dia nangkap itu. Itu adik Itu Prof. Syafri usia sekitar sudah sekolah? belum 4 tahun. Masih 4 tahun tadi ya? Iya. Oh, kalau yang itu sudah Udah sekolah. udah sekolah tapi kelas 1 saya itu. Dan saya kelas 1 itu umur 5 tahun. Karena waktu itu agak dini masuknya. kan pokoknya dulu bukan umur yang penting. Tinggi apa? Bukan, telinga ini bisa terjangkaukan. Telinga bisa nyampe ke telinga sebelah, Iya. tangan ke telinga sebelah itu. Jadi kerja saya itu ya malam tuh belajar ngaji sama tante saya. Pagi sekolah. Entah apa yang saya sekolah pun saya nggak ingat. Semangat sekolah itu kami itu cukup lah. Tinggi ya? Iya, artinya tetangga-tetangga orang sesuku, sekeluarga itu tinggi. Ada rujukan, ada referensi orang sekitar yang sekolahnya juga bagus gitu? Tidak ada sebetulnya. Cuma kita waktu itu sudah mengenal namanya Pak Hatta. Muhammad Hatta, proklamator. Iya kan. Jadi cita-cita saya itu jadi ekonom itu karena membuat apa? Pasti. Nah, lalu umur 6 tahun saya rasa, saya itu tanpa tanya sama saya dibawa oleh adik ibu saya bersama anaknya 1 orang tahun 50-an itu. Itu dibawa kemana? Ke Indrapura namanya. Indrapura itu kira-kira 10 kilometer dari kota Medan. Nah, saya itu dibawa ke situ biar saya ini dididik oleh paman saya, adik ibu laki-laki. Ada 3 orang di situ. Oh, ada 3 orang merantau ke Indrapura itu. Udah lama. Nah, di situ saya sekolah setahun. Sebetulnya secara resmi saya tuh di kampung tuh di Padang Luar tuh udah sekolah kelas 3. Nah, lalu ketika ke sana pindah ke Indrapura tadi. Anak paman saya itu bilang, di sini susah sekolahnya, nggak kayak di kampung. Gitu. Saya pun, karena dia kelas 2. Gitu. nggak mau disaingi gitu. Jadi akhirnya saya pun turun kelas 2.
ngambil kelas 2. Nah, setahun kemudian ibu saya diajak oleh Kakak-kakaknya ini. mak tua itu ke Medan, karena mak tua saya itu di Medan. Mak tua di Medan. Dia dagang kain apa gitu ya. Saya diajak ke situ, ke Medan. Nah, disitulah saya mulai sekolah lagi, tetapi kelas 2 lagi, padahal udah naik kelas 3 di Indrapura. Wah, ini kelas 2-nya 3 kali. Nah, kenapa? Ibu saya kan Betawi. Pokoknya sekolah harus sekolah Islam. Jadi tahu dia Muhammadiyah. Dekat rumah kan? Ya nggak dekat sekali lah. Nah, padahal ada sekolah negeri. Saya kan bisa masuk sekolah negeri. Iya. Nah, itu saya ingat betul, saya masuk kelas 3 di Muhammadiyah itu nggak ada tempat lagi. Itu banyaknya orang masuk sekolah Muhammadiyah. Oh, animo masyarakat ke sekolah Muhammadiyah juga tinggi ya? Iya. Itu di kota Medan Di ya? kota Medan. Itu saya kelas 2, ya nggak apa-apalah. Ceritanya tamat lah saya di situ. Dan tidak ada sama sekali dorongan siapapun apa melanjutkan sekolah atau tidak. Saya mendaftar sendiri. Mendaftar sendiri Dengan ijazah, dan saya lulus waktu itu terbaik di kelas saya. Untuk SMP? Ini ke SMP ya? Atau ke masih SMP. Kan lulus SD itu, SD Muhammadiyah itu. Hanya 9 orang dan lulus, dan saya terbaik. Padahal apa pula saya terbaik. Akhirnya saya melamar ke SMP dan SMAP, dan diterima SMAP negeri. SMAP itu sekolah menengah ekonomi pertama. Itu tamat di situ. Saya masuk SEMEA swasta karena di negeri nggak diterima. Bukan karena nilai. Karena catatan umur saya itu terlalu tinggi untuk SEMEA. Oh, melebihi. Kelas 2-3 kali. Jadi akhirnya saya swasta. Sekolah itu dari rumah tempat kami tinggal sama tua itu. Ya 3 kilo apa. Saya jalan kaki itu ke sekolah itu. Ke sekolah SEMEA tadi itu jalan kaki. Jalan kaki pulang balik. Pulangnya kalau ada kawan naik sepeda biasanya bonceng gitu. Dan tambah sepatu gitu. Nah, itulah ceritanya. Akhirnya saya tamat di SEMEA tadi itu nunggu ujian, adik saya nikah. Saya bilang, adik nikah itu di Indrapura atau di Medan? Di Medan, sudah di Medan semuanya. Sudah pindah ke Medan semua. Tapi paman-paman saya tetap di Indrapura. Saya nikah. Ibu saya suruh lihat kampung. Nah, di kampung itulah ketemu saya adik ayah saya. Di pagar luar nih, kampung. Iya. Di Bukit Tinggi tadi. Di Banu Hampu namanya. Banu Hampu. Tapi dia punya usaha dagang di Padang Luar itu. Dia senang ketemu saya udah lama. Dia adik ayah saya kan. Nah, dia cerita, ada kios ayah kamu di Padang, di kota Padang. Pasar Jawa. Pasar Jawa. Pasar Jawa. Nah, kalau mau dagang, kamu aja ngelola. Tapi kan saya nggak tertarik. Inilah Pak, saya bilang, Bapak ada rezeki. Saya itu ingin sekali sekolah ke Jogja. Ya Bapak, coba aja. Banyak saya bantulah katanya. Pulang saya ke Medan. Lalu di Medan itu, karena saya aktif di Pramuka, baru 2 tahun di Pramuka itu, tanam 61, 62, kan 63. Ini waktu SEMEA-nya atau masih di Muhammadiyahnya tadi itu? Pramuka. Saya waktu di Muhammadiyah itu mulai Hizbul Wathan. Oh, Hizbul Wathan, sudah aktif di Hizbul Wathan itu ketika saya SEMEA itu saya
di SMEA itu saya pramuka. Hmm. Dan karena saya aktif gitu ya, lalu diangkat jadi semacam pengurus cabang lagi. Ah. Ya, padahal kok saya dipercaya gitu. Nah itulah ketika saya ya ke Jogja itu, jadi salah seorang kakak pramuka. Kakak pramuka. Safri ikut sini aja lah, rombongan saya daftarkan. Mereka ke Jogja itu ke Jawa? Ke Jawa, ke Jakarta. Ikut Anpuda, Andalan Pusat apa gitu. Oke, sebelum cerita gimana ke Jogja nanti, Prof. Syafri. Waktu kecil itu sudah mulai mengenal kayak Bung Hatta tadi itu. Terus kemudian kan tadi Prof. Syafri mengatakan kayaknya ada yang menarik tanpa direncanakan, ada yang menarik. Iya. Kira-kira bersentuhan berkenalan dengan buku atau pemikiran atau sosok Bung Hatta itu di mana diperkenalkannya itu, atau dan kemudian yang memotivasi terus belajar itu dari mana itu? Ada satu yang saya itu kadang-kadang mempunyai koran itu nyinyir pada saya kan. Jadi ada penghulu namanya lurah lah itu. Dia buka warung dan dia langganan koran. Jadi setiap hari saya datang di situ ikut baca koran nih. Kau ini katanya, aku aja belum baca, kau udah baca. Jadi itu kalau buku boleh katakan barang mewah buku. Barang mewah. Itu jadi saya baca koran, jadi saya waspada itu, koran waspada yang sampai sekarang masih ada. Itu bacaan saya, waspada dan mimbar umum. Mimbar itu umum sudah bangkrut. Nah di situ sebetulnya saya ingin sekolah itu kan. Nah, tahu selama SMEA itu ibu saya kehidupannya sangat memang waktu itu dia sempat nikah lagi. Kehidupan bapak saya itu juga tidak begitu. Nah lalu bagaimana saya bayar uang sekolah? Bisa survive untuk terus sekolah. Ada anak matu sepupu saya, itu tukang jam. Ikut sama dia belajar jam. Reparasi jam. Reparasi jam. Saya bisa reparasi jam. Bisa. Otomatis yang nggak bisa. Tapi tetap aja saya sekolah. Terus pernah juga adik sepupu abang ini, penjahit terkenal di Medan. Dia bilang, udah kau jaga, lah sambil belajar jahit. Ikutlah saya ke situ. Tapi nggak bisa juga jahit. Tapi luar biasa ya spirit tadi itu, meskipun dari humble beginning gitu, dari humble background itu tetap punya motivasi terus sekolah, bisa survive dan segala macamnya gitu. Mungkin Mas Sipa nggak percaya ya, saya kan bayar uang sekolah itu 3,5 rupiah sebulan. 3,5 rupiah sebulan zaman itu. Iya. 350 kan? 350 ya. Rupiah. Dari mana saya bayar itu? Minta ibu saya nggak sampai hati. Minta yang lain juga nggak mungkin. Saya menggantikan orang untuk jaga malam. Jaga malam di Medan, di kampung. Di kampung. Kayak ronda gitu. Jaga ronda kampung itu. Kan ada tetangga yang Cina-Cina itu. Kan? Nah dia nggak mau itu ronda kan. Lalu komandan ronda, asal dia nggak mau itu cari penggantinya. Dan saya dapat 500 rupiah. Wah lumayan bisa bayar resmi. Itulah. Tapi saya nggak tiap waktu. Asalnya butuh saya cari. Nah itu saya ingat betul. 500 bayar 350, yang 150 itu 50 saya pagi-pagi makan nasi uduk. Subuh-subuh. Menemukan saja siasat untuk terus bisa mudah-mudahan itu ya.
Terus akhirnya Prof. Syafri mungkin agak cepat gitu. Akhirnya ya dengan situasi di Medan yang tadi itu ya serba perjuangan gitu. Iya. Kok punya mimpi ke Jawa? Iya. Kok bisa tadi ditarik oleh siapa atau motivasi apa yang untuk dibawa ke Jogja itu dari mana itu pintunya untuk bisa merantau ke Jogja Ya itu? itulah ide itu muncul dari sepupu saya itu kan. Oh, Saya sepupu jumpa tadi. dia sekolah SMA di Solo itu. Hmm. Dia juga libur ke Bukit Tinggi. Dia bilang, sekolah lah ke Jogja Sapri. Gitu. Kenapa Jogja? Nah, lalu itu ada asrama kita. Jadi gak susah lah katanya. Nah, apa yang terbayang saya asrama itu? Asrama orangnya apa gitu teratur semua. Ternyata di sini kan asramanya asrama kayak kos itu. Kayak kos-kosan. Jadi akhirnya saya karena nggak lulus itu tadi ya, MIA itu, tapi bapak saya itu silakan aja nggak apa-apa. Masuklah saya dari sekolah, akhirnya sekolah SMIA Muhammadiyah 1. SMIA Muhammadiyah. Masuk SMIA lagi? Iya, karena nggak lulus kan. Oh. Iya kan? Yang di Medan tadi itu menunggu ujian tadi itu kemudian keluarnya belum lulus. Nggak lulus. Nggak lulus. Terus kemudian di Jogja SMIA-nya masuk dari kelas 1 lagi atau meneruskan? Hanya kelas Bisa. 3. Oh, bisa Iya, kelas 3. karena saya bawa ijazah yang nggak lulus. Wah, ini cuma sampai nggak lulus nih. Kehangatan kata itu kepala sekolah sini yang buat desa. Nah, lalu saya sekolah di situ. Pelajarannya bodoh aja gitu. Sama dengan yang dulu. Nah, lalu ketika ujian, saya ikut ujian. Ternyata saya itu juara 3 di SMIA Muhammadiyah 1. Nggak lulus di Medan, di sini juara 3 dapat juara gitu. Padahal jarang sekolah saya karena apa? Memang perjuangan betul. Saya dari asrama Nopiudan 32. Itu jalan kaki itu. Sekolahnya di daerah timuran itu. Sore itu, siang. Oke lah, kemudian saya lulus. Nah, tadi itu ya terbawa ide idolanya. Tapi Pak Hatta. ke Gajah Mada saya nggak bisa. Karena? SMIA itu syaratnya harus rata-rata 7. Saya kurang 3 angka. Untuk rata-rata jadi 7 itu kurang 3 angka. Jadi nggak bisa masuk ke... Mendaftar aja nggak bisa kan? Lalu saya waktu itu ada APP, Akademi Pimpinan Perusahaan. Oh, di Jogja ada ya APP itu ya? APP dulu di pabrik gula Taru Martani. Taru Martani. Daftar terima kan? Ya duluan itu. 2 kali saya kuliah, saya rasa gurunya mengulang pelajaran SMAP aja semua. Oh gitu. Hitung dagang, tata buku, amaling gitu. Oh, tata buku yang sempat nggak diluluskan di Medan itu ada lagi. Terus saya pikir nggak cerita ini saya bilang. Nah ada orang satu asrama mas ya, saya aman-aman lah sayang katanya. Prof. Syafri untuk ini air putih boleh juga untuk melancarkan ini. Ini miso garu juga nanti bisa masih hangat bisa dinikmati. Oh gitu ya. Jadi pertama yang setelah selesai di SMIA tadi itu APP yang buka duluan dan sempat mengikuti perkuliahan di APP. Iya 2 kali. 2 kali ya. Di Jakarta juga ada APP itu. Ada. Banyak teman saya di APP itu. Tapi itu punya perindustrian. Perindustrian, betul. Kan nah APP ini yang kemudian jadi bertambah jadi AKUP lalu di sekolah tinggi apa. Tapi saya enggak. Lalu daftar di UII.
Di UI. Daftar di IKIP negeri. IKIP negeri. Nah, UNY ya UNY, sekarang. ekonomi. Dua-dua diterima. Diterima di ekonomi padahal. Iya, terima di UI, terima juga di IKIP kan. Nah, lalu berpikir saya, kalau saya di swasta, mampu keluarga untuk support. Di swasta yang UII tadi itu. Iya. Tapi kalau IKIP kan sudah negeri zaman itu. Belum? Sudah. Sudah. Makan jauh orang Malang sana. Oh, IKIP. Iya. Lalu pikir, kebetulan Fakultas Sastra itu membuka jurusan tahun 64 itu. 64 ya. Nah, semua lulusan sekolah menengah atas boleh daftar. Wah, inilah daftarlah saya di situ. Dan nilai nggak jadi? Nggak ada. Urusan. Saya daftar, ya, pendek cerita, terima. 125 mahasiswa yang terima. Saya kuliah lah situ. Hampir seluruh mata kuliah itu nggak ada saya yang paham. Karena bicara tentang Pleistocene, Eocene, macam-macam itu kan. Ya saja turunin dan saya lupakan yang lain. Berarti Prof. Syafri itu angkatan pertama di jurusan antropologi itu? Iya, angkatan pertama. Dan Hmm. menariknya itu, tahun kedua saya itu diangkat jadi mahasiswa pembantu. Artinya asisten. Kayak asisten dosennya gitu. Iya. Tahun kedua coba. Nah, sementara itu saya aktif dunia kemahasiswaan kan. Iya kan, meletus ke 30 SPKI. Ke 30 SPKI. Zaman itu apa? Kami angkatan 66 itu ya. Saya kami dulu. Dan ya itulah aktif di kami, dan ini membawa juga buat hidup saya. Oh gitu. Jadi antropologi, tahun kedua saya jadi asisten, 4 orang kita itu. Setelah 30 SPKI, tinggal 2 orang yang jadi yang asisten. Saya sendiri diangkat yang baru. Dari 4 orang itu yang survive 1, terus kemudian ada 1 lagi yang diangkat. Nah, apa sebabnya saya nggak tahu. Itu makanya saya bilang, tangan Tuhan. Apa sebabnya? Nah, karena saya aktif di KMI, masuk di fakultas sebetulnya. Nah, satu kali datang surat dari Dewan Mahasiswa. Aktivis kami dari fakultas bisa untuk dikasih beasiswa. Beasiswa untuk S1 itu? Iya, beasiswa mahasiswa S1. Saya pun lamar. Tapi dari mula itu saya lamar. Ini persyaratannya akta kelahiran, macam-macam macam-macam. Caranya nih. Saya ketik saja. Ketik apa persyaratan itu ya, ketik mesin tik pinjam lagi. Di bawahnya apa? Mengetahui dekan. Untuk akta kelahiran di bawahnya dekan. Dan dekannya ya karena dia tahu saya itu aktivis kan, juga. Tangan aja. Pak Gondo namanya itu luar biasa. Dia tanda tangani, itulah yang saya bawa. Saya kirimkan ke Dewan Mahasiswa. Nah, kira-kira berapa bulan kemudian saya satu-satunya di beasiswa di fakultas itu. Beasiswa dikti itu? Iya. Jadi sejak S1 dapat beasiswa. Iya. Karena panggilan itu tadi anggota kami karena itu. Aktivis mahasiswa itu. Jadi dulu dosen fakultas itu, terutama pejabat-pejabat itu. Kalau mas saya itu ya sudah agak bukan takut ya.
sudah agak Agak tahu lah segar dia. lah gitu. Ini aktivis ini. Nanti Iya kalau betul. ada apa-apa dikerahkan Iya. teman-temannya. Rabe. Jadi itu maka Pak Tondo itu tantangannya aja cap itu sudah kan. Nah Ah, itu artinya menambah apa, menyambung hidup saya di Jogja. iya sangat Ya kan? berharga itu. Nah, iya karena sebelum itu kiriman dari bapak saya itu kan nggak mesti. Hmm. Jadi saya sering itu puasa bukan karena ibadah. Ya dua-duanya. Penghematan dan ibadah. Dan nggak niat. Lihat. Nggak ada. Sudah. Tirakat dia dulu ya. Nah, lalu Hmm. saya tahun 68 Hmm. dapat BA. Dapat BA. Itu sarjana muda ya Sarjana istilahnya. muda. Nah, saya yang itu ada 5, itu nomor lulus. Oh yang lulus. Saya tetap jadi Asisten asisten tadi itu. Ya tahun ketiga saya sudah ngajar. Oh dikasih kepercayaan Iya, untuk ngajar. iya, tapi ngajar di jurusan lain gitu. Lalu tahun 68 itu tutup doktoral. Doktoral itu maksudnya S1 zaman itu ya? Iya, untuk S1 itu, untuk dokter Andes program itu. Padahal saya udah BA kan. Kecuali yang sudah BA bisa terus. Alasannya karena dosennya tidak ada. Oh gitu. Iya. Lah, sebelumnya yang ngajar siapa? Atau punya background ilmu apa? Jadi Indologi. Ketua jurusannya itu Indologi. Dari studi Indonesia gitu ya, Iya, kawasan. di Leiden kan. Kecamatan Leiden. Nah, lalu Profesor Guncaraningrat datang sekali atau 2 kali, asisten dia itu datang. Jadi ditutup itu, tapi buat kami masih bisa terus. Yang sudah BA bisa terus. Nah, cuma masalahnya kan nggak ada dosen. Ya kan, lalu tahun 68 itu setelah saya BA, datang seorang lulusan dari UI dikirim ke Caraningrat mengajar di UGM. Dia jadi ketua jurusan, Pak Kodiran namanya. Pak Kodiran. Tapi Prof. Syafri mulai in dengan, oh ini tuh namanya disiplin antropologi. Terus kemudian hatinya tertambat di antropologi itu, ngeh dengan keilmuan itu di periode kapan itu? Itu saya merasakan ilmu antropologi ini dulu adalah ilmu tentang tradisi gitu ya. Tradisi orang kuburan, tradisi kehamilan, adat istiadat lah begitu. Tapi kemudian setelah saya antropologi dari cara ini, lalu dia Iren Barat tentang arti antropologi yang masa kini, sadarlah saya bahwa sebetulnya sangat penting deh. Karena kita ini punya ratusan etnik grup. Nah, kalau tidak itu dikelola dengan baik, itu akan terjadi chaos terus. Iya kan? Nah, karena itu saya merasa ini yang pemerintah tidak pernah memahaminya. Jadi misalnya apa? Sampai sekarang, dulu antropologi itu ada di SMA. Mata pelajaran itu Mata ada pelajaran. ya? Sekarang nggak ada. Yang ada sosiologi. Kalaupun ada, itu pilihan. Pilihan. Jadi hubungan antar etnik ini nggak pernah dibicarakan. Padahal kita modal besarnya Indonesia ini adalah keragaman etnik groups itu tadi. Nah, sosiologi kan itu masyarakat kota yang dia lihat perubahan apa. Nah, jadi itu yang saya lihat. Nah, apalagi setelah saya, jadi tahun 73, berarti 9 tahun, baru saya lulus.
Hmm. Nah, itu pun lulus karena Pak Kunchara-Ningrat datang, antropologi publik. Dan satu lagi datang itu Friedenbrecht, orang Belanda. Friedenberg, orang Belanda. Dia ngajar metode penelitian. Hmm. Dan dia menyediakan dirinya untuk jadi pembimbing mahasiswa. Hmm. Jadi saya merasa beruntung betul itu dia datang itu. Kenapa? Karena kemudian ketika lulus tahun 73, saya itu ada lulusan pertama. Untuk S1-nya itu, untuk S1 sarjananya. yang hanya murni orang Gajah Mada. Ah. Ada yang pertama itu dia adalah mahasiswa UI. BA-nya di UI gitu? Tidak juga. Atau transfer? Jadi dia ke Gajah Mada, tapi karena nggak ada dosen dia kembali ke UI. Oke. Iya kan. Tetapi Gajah Mada, Profesor Kunchara-Ningrat mengatakan Gajah Mada, apa ijazah kamu tetap Gajah Mada. Tapi kuliahnya di sana. Ya, tapi dia lulusan pertama resminya. Tapi kalau yang murni itu saya. 3 orang yang pertama. Nah, lalu itu berpikir apa saya ngelapor ya ke bahwa saya sudah lulus. Lalu beasiswa saya dicabut. Beasiswa saya kan jalan terus. Jalan terus itu ya. Jadi meskipun sudah BA, beasiswa tetap jalan. Iya. Sebelum sarjana ya. Sebelum sarjana. Itu saya melapor lah karena dalam pikiran saya teruskan saya makan duit haram. Ya kan? Bukan hak kita lagi. Walaupun saya tahu persoalannya dari mana saya makan. Iya kan? belum tahu nih gimana masa depan setelah beasiswa. Nah itulah yang saya bilang. Ada saja nanti. Ada saja. Penelitian. Nah kebetulan tahun 74 itu saya lulus November. Bulan Mei itu jadi bulan Maret itu Maret kalau salah saya. Jadi 3 bulan lah saya itu yang lalu. Masa transisi ya setelah jadi sarjana. Itu Pak Masri Singaribun. Pak Masri Singaribun ini posisinya di kampus sebagai pejabat. Dosen Fakultas Ekonomi. Oke. Yang ditarik oleh rektor dari Australia karena dia ngajar di Australia. Tapi latar belakangnya antropologi. Dia dosen ekonomi. Dan dia juga berasa akhirnya dia diberi otoritas untuk membangun studi kependudukan. Karena dia studi kependudukannya kuat sekali dia waktu di ANU itu. Di ANU di Australia itu. Kampung sudah 10 tahun di sana. Nah, saya ingat betul dia datang ke jurusan antropologi walaupun dia bukan dosen antropologi. Ada tes gitu. Nah, dia mengatakan saya punya beasiswa untuk belajar kependudukan di Hawaii. Oh, di Hawaii. 1 semester. Dia berangkat katanya. Nah, di situ ada 4 ketua jurusan Pak Kodiran. Dialah dulu kan. Tanya saya nggak mau berangkat Pak karena saya ingin yang degree program. Oh, itu yang ke Hawaii itu hanya semacam short course gitu aja ya? Iya, sertifikat. Terus yang kedua, sekretarisnya saya nggak bisa Pak, Mas Daeng. Karena mertua saya sakit. Tinggal kami berdua. Ada asisten satu lagi yang diangkat belakangan. Nah, dia ditawarin pertama, bukan saya. Jadi ada sense tertentu lah ya. Apapun. Preference awalnya ke dia gitu. Dia mau.
Tapi Pak Ans ini bilang, "You kan punya proyek penelitian yang belum selesai. Siapa yang mengerjakannya kalau you pergi?" Hmm. Cepat aja Pak Masir, kalau gitu tinggal satu orang, Sapri. Yuk berangkat. Mau nggak mau. Itulah tangan Tuhan Ah. menyelamatkan saya kan. Iya, iya, iya. Nah, itu kalau nggak salah hari Sabtu. Hari Senin, saya disuruh ketemu dengan Adam Smith namanya, Direktur Space Center Population Institute. Ya. Posisinya beliau di Indonesia, di Dia Jogja. datang untuk cari Space Center Hawaii itu di, iya, ya, datang ke Jogja. Lalu saya ketemu sama dia ngomong-ngomong lah dikit kan, saya jawab pula lah lebih sedikit kan. Tapi terbiasa sudah mulai ngomong bahasa Inggris waktu kerja di kependudukan itu tadi. Belum. Jadi kemudian menyatakan saya lulus. Oh itu Ya, kan? wawancara itu, Iya. istilah sekarang. Wawancara. Berapa hari kemudian, 2 hari kemudian, saya ngadap Pak Masri. Gimana Sapri? Ini Pak. Sebetulnya ini dengan terus terang aja. Saya rasanya kok nggak sih. Nggak siapnya apa? Nggak siapnya bahasa Inggris. Nggak nyatanya kamu cari bahasa Inggris lulus kata Adam Smith. Kok kamu merasa, ya itu kan pertanyaan-pertanyaan yang umum saja Pak. Kan gitu saya bilang. Ya, Sapri. Kalau pertama ingat, ini tidak ada tes bahasa Inggris. Kamu langsung berangkat. Yang kedua, kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris, mendengarkan orang bahasa Inggris kan bisa. Saya tak kaget juga ya. Di sana orang mendengarkan bahasa Inggris. Akhirnya berangkatlah saya ke Hawaii. Dan belum pegawai. Tapi paspor saya, paspor dinas. Oh sudah paspor dinas meskipun belum. Siapa yang punya kerja? Rektornya. Begitu open. Rektornya Pak siapa saat itu? Sukaji. Pak Sukaji. Kasih saya paspor dinas. Rasanya saya simpan. Nah, lalu ke Hawaii lah saya. Itu mulai bagaimana bahasa Inggris kan. Karena dulu saya udah merasa juga penting. Nggak punya duit, saya mau kursus. Kursus bahasa Inggris hanya satu-satunya waktu itu. Tan Institute namanya. Jalan pun. Tan Institute. Itu. Dan mahal lah kalau kursus sendiri itu. Saya nggak punya duit. Walaupun saya minat tuh ada. Lalu saya tulislah surat ke Radio Australia. Oh iya, bersurat ke Radio Australia. Apa namanya? Saya lupa itu. Lalu saya minta buku English for You, ada itu. Oh iya. Dulu suka program-program bahasa Inggris itu bisa ngirim buku gratis untuk belajar pendengarnya gitu. Itulah dia kirim, itulah saya pelajari dikit-dikit. Ya tetap saja beda kan. Beda. Tapi akhirnya ke Hawaii dan langsung mendengarkan dari native gitu di sana. Di sana udah itu pulang dan saya belum diangkat juga jadi pegawai negeri. Di sana berapa lama di Hawaii 7 bulan. Wah lumayan, 7 bulan lumayan. Pulang pulangnya ke Medan, nggak ke Jogja dulu. Oke. Tapi lamaran sudah masuk, tapi belum diangkat-angkat. Saya ke Medan. 3 bulan di sana dapat kabar sudah saya balik ke Jogja. Nah lalu saya diangkat oleh Pak Masri jadi staf di kependudukan UGM. Di pusat studi tadi itu? Iya, pusat studi dan saya langsung jadi staf. Nah ini menarik. Jadi saya masuk itu 76 itu. Pak Masri itu cari saya, Sapri, kamu ngolah apa sekarang? Ngolah ini Pak, tentang kehidupan buruh wanita di
Yogyakarta berdasarkan hasil penelitian kuantitatif Pak Suli. Karena saya belum. Nah, tulis itu katanya. Kenapa Pak? Begini, saya dapat telepon dari Prisma supaya menuliskan tentang wanita di buruh wanita di Jawa. Oh, pas Pertanian. banget itu. Jadi Sapri yang nulis. Saya tulislah itu. Terbitlah di Prisma. Bergengsi sekali Prisma itu zaman itu. Intelektual ya sosial awal di Indonesia ya. Iya, September 76 masih saya ingat. Nah, itu diterjemahkan pula kepada bahasa Inggris. Ada orang luar Amerika di Jogja, dia terjemahkan kan gitu. Nah, ini lucu kan? Terbitlah itu, lalu kira-kira 2 bulan apa 3 bulan kemudian datanglah berkunjung pemberi dana untuk sekolah, Ford Foundation dan Rockefeller Foundation. Lalu Ford Foundation, Colin McAndrews namanya, saya ingat betul itu. Sapri, you have to go to Australia.